ketahui struktur organisasi pengadilan agama Purworejo itu identik atau sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya ya. Dalam arti ada pengadilan agama Purworejo yang lain, pengadilan agama yang lain seluruh Indonesia. Yang perlu diketahui adalah perbedaannya struktur organisasi dalam pengadilan itu berbeda dengan di kantor-kantor instansi lain, di mana di sini memang lembaga litigasi, lembaga pengadilan, ada skup yang membawahi tentang pengadilan dalam arti tentang perkara itu namanya kepanitraan, dan juga ada struktur yang membawahi seperti di kantor-kantor lain itu bagian sekretariatan yang dikepalai sekretaris. Jadi strukturnya secara sederhana itu ada ketua, kemudian di bawah wakil ketua, itu di bawah ketua dan wakil ketua secara struktural ada namanya panitera dan sekretaris. Jadi ada dua. Kepanitraan ini saya bilang ke keperkaraan sekretariatan ini untuk mendukung kepanitraan. Jadi core bisnisnya dalam arti yang utamanya adalah di kepanitraan. Nah, ini kepanitraan punya sub lagi. Jadi di sini ada panmud gugatan, panmud permohonan, dan juga ada panmud hukum. Di sekretariatan ini ada kasubag, kepala sub bagian. Ada kasubag umum, kasubag umum dan keuangan, kemudian kasubag PTIP, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kemudian ada kasubag kepegawaian. Nah, untuk fungsionalnya di bawah kepanitraan itu ada fungsional seperti jurusita. Lalu hakim itu sifatnya adalah dia sebagai fungsional di pengadilan agama yang punya garis putus-putus di bawah ketua. Jadi langsung koordinasi ke ketua pengadilan. Jadi tidak ada struktur di bawah ketua dan juga tidak ada di bawah kepanitraan ataupun di bawah kepegawaian. Hakim berperan itu pada memeriksa, kemudian pada mengadili. Pengadilan agama berwenang dalam hal memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim sendiri bertugas di dalam ruang sidang yang tugasnya adalah memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara, yang tugas dari hakim itu dibantu oleh kepanitraan. Rujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ya, artinya apa? Tugas pelayanan agama itu merujuk ke undang-undang tersebut. Di sini juga ada peraturan yang lain. Nah, di situ disebutkan terutama dalam pasal 49 ya, menjelaskan tugas pokok dari pelayanan agama. Nah, disebutkan di sana antara lain yaitu mengenai tentang sengketa perkawinan. Sengketa perkawinan ini juga ada beberapa itemnya, terbagi menjadi beberapa, kurang lebih sekitar 23 jenis ya. Terdapat 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Peradilan Agama sendiri merupakan peradilan yang bersifat khusus, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang terbaru, UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa peradilan agama berwenang secara umum dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sodakoh. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang dalam hal menerima, memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara dalam hal ekonomi syariah. Peradilan agama juga menyelesaikan sub-sub perkara tersebut. Misalnya dalam perkawinan, peradilan agama juga menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan cerai, harta bersama, penetapan perkawinan yang tidak tercatat, hingga pengangkatan anak. Kasus atau jenis perkara yang kami disebutkan tadi melalui pasal 49 yang paling banyak mendominasi di sini memang di kasus-kasus yang terkait dengan sengketa perkawinan. Contoh misalnya perceraian
baik cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Agama Serang, bahwa kasus dengan statistik tertinggi yang diperkarakan yaitu perceraian. Berdasarkan data di Pengadilan Purworejo, perceraian yang tertinggi merupakan cerai gugatan yang diajukan oleh istri, dan kemudian cerai talak yang diajukan oleh suami. Hampir 80% sengketa didominasikan oleh kasus perceraian. Sekitar 2043 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purworejo, 1085 kasus cerai gugatan, ditambah 355 kasus cerai talak. Selama pandemi COVID-19, banyak sekali kasus perkawinan di bawah umur. Tanggapan dari Bapak Abdul Rahman selaku Hakim di Pengadilan Agama Purworejo mengatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, umur minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan UU tersebut, maka kasus perkawinan yang tidak memenuhi syarat, maka mereka akan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Terhitung sejak tahun 2020, ada sekitar 365 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo. Berbeda dengan Bapak Abdul Rahman, Bapak Zainuddin selaku Hakim di Pengadilan Agama Serang mengatakan bahwa beliau kurang setuju dengan statement pandemi menyebabkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur. Menurut beliau, pandemi atau tidak pandemi, kasus perkawinan di bawah umur ini selalu banyak dan di Pengadilan Agama Serang sendiri selalu meningkat. Faktor-faktor atau alasan-alasan itu menjadi berbanyak. Ya, perkara perceraian itu memang kan sudah ditentukan alasan-alasan untuk mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama. Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 75. Alasan-alasan perceraian itu banyak sekali. Kemudian alasan-alasan perceraian ini banyak sekali masuk ke Pengadilan Agama Purworejo. Nah, ini pun alasannya yang terbesar adalah tentang pertengkaran dan perselisihan. Merujuk pada pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur secara normatif alasan-alasan tentang perceraian. Di Pengadilan Agama Serang, yang mengajukan perceraian terdapat beberapa alasan seperti tanggung jawab, perselisihan, ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan salah satunya terlibat kasus kriminal. Dan faktor tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purworejo akibat pertengkaran dan perselisihan serta alasan ekonomi sebagai kasus perceraian. Jadi ketika preventif, ya paling kami bisa mengadakan koordinasi dengan beberapa instansi-instansi, misalnya dengan adanya penyuluhan hukum atau lain dan sebagainya. Dari pernyataan Bapak Hakim Pengadilan Agama Purworejo dan Serang, upaya preventif yang dapat dilakukan harus melalui koordinasi dari berbagai instansi, mengingat pengadilan sebagai lembaga litigasi sehingga hanya dapat memberikan arahan, menasihati, serta mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga lembaga-lembaga seperti KUA, perlindungan anak dan perempuan, serta lembaga lainnya yang terkait dapat melakukan upaya preventif seperti penyuluhan hukum. Kewenangan yaitu menyangkut masalah ekonomi syariah atau perbankan ya di situ, itu kasus yang terjadi yang kita tangani ya belum banyak, tetapi ada itu terkait dengan masalah PMH ya, perbuatan melawan hukum dan atau uang investasi. Perkara ekonomi syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Purworejo tidak terlepas dari wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan juga kepailitan. Sejak tahun 2020 hanya ada satu kasus berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu yang diajukan oleh DPRD Purworejo, namun kasus tersebut juga tidak jelas. Minimnya kasus ekonomi syariah berkaitan oleh tidak adanya sektoral pendukung di daerah tersebut seperti di Purworejo yang tidak adanya bank syariah. Begitupun perkara ekonomi syariah yang dilayangkan kepada Pengadilan Agama Serang juga masih sangat sedikit. Baik, setelah mendengarkan penjelasan terkait hasil dari wawancara di pengadilan setempat, dapat ditarik kesimpulan Pengadilan Agama merupakan peradilan yang bersifat khusus yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam sesuai perundang-undangan. Hakim bertugas dalam memeriksa serta mengadili perkara. Berdasarkan observasi yang kelompok saya lakukan, baik di Pengadilan Agama Purworejo dan Serang, perkara dengan statistik angka tertinggi merupakan perkara perceraian. Hal tersebut disebabkan perselisihan serta faktor ekonomi dan alasan lainnya. Di masa pandemi ini, pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi. Namun, mau tidak mau,
pengadilan agama harus melakukan dispensasi perkawinan disebabkan untuk menghindari perzinahan serta sanksi dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya koordinasi pentahelix di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen. Sedangkan kasus dengan statistik terendah adalah ekonomi syariah. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.